Oke, selamat siang buat sahabat semuanya. Inilah tempat apa? Tempat kerja saya, perusahaan tempat saya bekerja. Nah, yang itu tempat tinggal saya. Jadi cukup dekat jaraknya ke perusahaan. Oke, untuk kali ini saya akan ke supermarket untuk membeli keperluan. Ada keperluan sedikit ya. Kebetulan di sini lagi musim dingin, lagi musim salju. Jadi saya putuskan untuk tidak membawa sepeda ya. Saya jalan kaki dari rumah ke tempat belanja. Yang akan saya beli hari ini itu sepatu kerja ya. Saya mau beli sepatu kerja karena di tempat saya bekerja itu tidak menyediakan sepatu untuk kita. Jadi kita beli sendiri ya. Oke. Seperti inilah suasananya. Ini hari Minggu ya. Sepi. Memang seperti ini. Oh ya, saya di Toyamakeng ya. Barangkali sahabat ada yang di Jepang. Saya di Toyamakeng, di kota Nantonya. Nah, ini saljunya masih lumayan tebal. Padahal sekarang sudah akhir bulan 1 ya. Nah, ini tempat saya menanam cabai di sini. Kemarin ini masih ada bekas pohonnya. Ini lumayan kemarin, banyak juga buahnya ya. Yang kemarin belum sempat dibersihkan, jadi masih ada apa? Penyangga bekas penyangga pohon cabainya. Seperti ini. Semuanya dikelilingi salju ya. Apalagi ini lahan kosong paling tebal. Jadi yang di pinggir jalan sini ini dibuangnya ke sini. Kalau pagi hari kan ada mesin ya buat ngebersihin, dibuangnya ke bagian sini. Seperti itu. Jadi numpuk ya. Oke. Jadi buat sahabat semuanya, apa namanya, salju itu memang bagus sebetulnya ya. Tapi kalau untuk bermain sehari aja gitu kan. Kita piknik ke Jepang, main salju, main ski itu bagus. Tapi kalau setiap hari kita dikelilingi salju kayak gini, dinginnya. Saya sudah 2 tahun lebih di sini. Musim yang paling nggak saya suka ya ini. Kadang mau apa? Kita mau belanja gitu kan, kalau saljunya lagi tebel, sepeda nggak bisa jalan. Terus tangan, kaki kalau nggak pakai sarung tangan beku, sakit, linu gitu kan. Kuping juga sama. Kalau kita keluar nggak pakai pelindung gitu, ya repot. Gitu. Jadi buat sahabat yang mau ke Jepang boleh lah kan, ini kan seperti inilah suasananya. Ini pertama turun salju itu kemarin kalau nggak salah ya di akhir bulan 11. Akhir bulan 11 2020, sekarang udah Januari 2021. Ini masih seperti ini ya. Nah, inilah rumah-rumah di sini masih seperti ini. Tapi dalamnya sama-sama mewah gitu loh. Mau yang luarnya papan kayak gitu, mau yang dalam yang luarnya kayak tembok kayak gitu. Dalamnya sama, fasilitasnya memang lengkap. Karena menyesuaikan dengan musim ya. Ketika musim salju seperti ini, mulai dari penghangat mau yang manual, penghangat yang otomatis, semuanya ada. Seperti itu. Sepi sekali sahabat. Nggak ada satu orang pun. Mereka pada di rumah. Kebetulan hari libur ya, hari Minggu. Mungkin nah seperti ini, mobil pada di rumah semua.
Jadi kalau menurut saya penduduk di sini tuh mereka fokus bekerja di hari kerja, dari libur fokus libur gitu. Jadi mungkin jarang yang pergi kemana-mana kecuali liburan musiman ya. Kayak dalam 1 tahun itu ada beberapa libur panjang, seperti liburan musim dingin, liburan musim panas, itu nanti ada hari-hari liburan-liburan seperti itu. Itulah mereka pada menyempatkan diri untuk berlibur bersama keluarga. Seperti ini. Jadi buat sahabat yang mau bagaimana sih gitu kan untuk bisa bekerja di Jepang, apa tentang prosesnya seperti apa, silakan komentar saja ya, di komentar saja apa ada yang perlu ditanyakan, silakan. Nah ini juga indah, ini pohon kesemek, mungkin sahabat semua tahu ya kesemek ya. Nah ini pohon kesemek, bawahnya salju. Jadi pohon ini kalau musim dingin daunnya nggak ada, kayak pohon mati. Tapi nanti ketika udah selesai musim dingin, mereka keluar tumbuh daun lagi, seperti itu. Ini enak buahnya sahabat, dan harganya pun mahal. Kalau di supermarket mahal. Padahal kalau di Indonesia tuh namanya kesemek, katanya sih di kesemek banyak di Indonesia ya, murah lagi. Cuma saya sendiri kalau di Indonesia belum pernah makan buah itu. Saya pertama kalinya makan buah itu di sini. Nah seperti inilah perjalanannya. Saya juga tahu kenapa ya, semenjak dari awal mulai turun salju sampai sekarang, kondisi badan saya tuh kayak pilek tapi nggak sembuh-sembuh. Nggak tahu, mungkin alergi dingin mungkin. Tapi tahun pertama aku nggak pilek, cuma tahun inilah. Nah ini salju, ini udah nggak terlalu seberapa ya sahabat ya, ini sudah agak sedikit tipis lah saljunya, nggak terlalu nggak terlalu tebal, karena ini sisa hujan waktu tadi malam. Dan di jalan seperti ini kenapa nggak ada salju, karena memang setiap pagi itu ada ekskalvator yang membersihkan jalan ini. Jadi buat lalu lintas mobil kan ini dibersihkan. Mungkin agak berisik ya, ada suara ada suara sepatu boot saya pakai boot sahabat. Oke, baru ada satu mobil yang lewat. Seperti ini. Nah. Dan kereta pun, ini jalur kereta, kalau saljunya tebal mereka tidak beroperasi. Jadi ada hari-hari tertentu yang memang tidak memungkinkan untuk beroperasi, mungkin ya. Oke. Dari rumah ke tempat belanja itu kalau naik sepeda sih 5 menit nyampe ya, 10 menit lah. Karena tempat belanja itu kan ada berbagai macam ya, ada yang khusus buat obat-obatan, ada yang buat sayuran, ada juga yang buat alat-alat safety kerja. Kayak sekarang nih, saya mau beli sepatu kerja, karena saya selama 2 tahun belum pernah beli sepatu kerja. Dulu pernah dikasih sama perusahaan, sekali-kalinya saya dikasih, dan itu pun cuma berapa ini ya, langsung rusak loh, 3 bulanan kalau nggak salah. Nah ini jalan utamanya sahabat. Nah ini jalan utama, jalan utamanya pun seperti ini.
Oke. Nah, ini kayak rumah ayam. Ini tempat pembinihan ya, pembibitan. Kayak bibit padi itu sebelum ditanam di sawah, di sini dia disemai dulu. Dan sahabat-sahabat kita juga ada yang bekerja di bidang seperti ini, pertanian ya. Ada yang nanam wortel, nanam tomat, nanam apa gitu. Kebetulan saya sendiri di pabrik, di pembuatan pembuatan baju namanya, pembuatan kain ya, kain untuk bahan baju. Seperti ini sahabat. Nah, ini pabrik pabrik Yakul. Ini tempat teman saya bekerja juga. Di sini ada orang Indonesia juga. Nah, seperti ini. Waito Sukuhing. Di sini banyak ya. Ada sekitar 10 orang lah, lebih mungkin orang Indonesianya. Oh, lihatlah saljunya. Ini nggak akan habis-habis. Paling sekitar bulan Maret nanti lah baru habis. Seperti ini sahabat. Rumah di sini nggak ada yang kayak di Indo ya. Kalau di Indo rumah itu tiang depannya aja itu kan sampai berapa meter ke atas gitu kan, menjulang tinggi. Nah, di sini malah lebih kayak seperti ini. Pondasinya pun panggung ya, kayak panggung. Nah, ini yang deket nih. Ini bagian bawahnya itu kayak panggung anti gempa nih. Dan dinding yang dipakai pun bukan tembok ya, itu bukan tembok batu bata atau apa, itu kayak semacam seng gitu. Tapi nyaman kok di dalamnya. Aku juga tinggal di rumah yang udah tua ya, rumah zaman dulu. Tapi nyaman kok di dalamnya. Karena fasilitasnya itu yang buat nyaman ceritanya. Oke, kita nyebrang sahabat. Di sini nggak ada zebra cross, makanya aku nyebrang di sini aja. Oke, kita nyebrang. Nah, udah nyebrang di sini. Bentar lagi kita nyampe. Nanti kita tinggal pilih-pilih sepatu apa yang bagus. Nah, ini mohon maaf sahabat ya nanti kalau ada suara-suara sepatu itu kan, karena ini video nggak aku edit loh, aku real apa adanya saja. Nah, walaupun musim salju, air tetap mengalir dengan deras. Nah, seperti ini. Dan tidak ada sampah ya. Tidak ada sampah. Dan mobil di sini ukurannya mini-mini, kecil. Banyak juga yang besar sih, cuma mayoritas kecil. Bentuknya kotak-kotak gitu. Nah, ini salju yang dari jalan dibuang ke sini, tuh jadi numpuk di situ. Ini kalau nggak ketutup salju, ini lahan. Kalau musim ini tanamin padi. Nanti setelah musim dingin ini ditanamin gandum ya. Sini, lihatlah hamparan luas. Pemandangan indah kan? Indah kalau dipandang. Tapi kalau dipegang itu, linu. Seperti ini. Seperti ini. Ini barangkali sahabat ada yang di Jepang yang sama-sama di Provinsi Toyama, bolehlah kita ketemu gitu kan, ngopi-ngopi. Tinggalnya di Jepang, ngopinya gudai. Ntar kita beli gudai. Oke. Nah, ini padahal matahari ada loh, tapi nggak habis-habis tuh. Jadi walaupun mataharinya ada, suhunya masih dingin. Suhunya masih tetap 2 derajat. Kemarin sama minus 4. Nah, ini dia. Komeri namanya. Komeri. Inilah alat-alat buat alat-alat kerja, buat bibit-bibit, alat-alat pertanian di sini.
Oke, kita masuk ya. Ini ada bibit bunga, ada pupuk, dan yang lainnya. Ini ada skop juga, atau buat skop salju ya. Ini skop salju. Oke, aku skip dulu ya, aku mau masuk ke dalam dulu. Oke, kita lanjut. Nah, inilah. Di sini khusus alat-alat apa nih ya, mobil ya, beberapa mobil. Sebelah mana sepatunya? Ya, topi juga, sarung tangan, kaos kaki. Yang ini aku butuh nih, kaos kaki. Kalau buat kerja kayaknya bagusnya ini dah. Harganya lumayan mahal bos, 948 yen, 130 ribuan. Isinya 1 2 3 pasang. Yang mana yang bagus ya? Atau ini yang pink? Ini cocok kayaknya, ini cocok kalau buat kerja. Kaos kaki aja 130, cuma 3 pasang sahabat. Tapi tergantung kaos kakinya ya. Ada juga yang murah sih, gak mau rusak, tapi sama kayak di Indo. Jadi nggak semua barang yang dibeli di Jepang itu bagus ya, sama aja gimana harga. Oke, aku ambil ini aja satu. Ini satu, kita ambil ya. Kita cari lagi. Aku mau nyari sepatu. Di sini dia. Oh, nih. Sepatu baim. Kita lihat. Aku mau nyari yang nggak pakai tali ya. Nyarinya yang selopan. Biar gampang kalau ngebuka gitu loh. Oh, ini. Tadi nggak ada yang murah ya, nggak ada yang 50 ribuan. Cari yang 50 ribuan gitu kan. Sepatu ada, karena di sini paling dipakai cuma berapa bulan dibuang loh. Kalau udah rusak dibuang di sini. Nggak kayak di kita sampai sobek-sobek gitu kan kadang-kadang. Kalau aku dulu sampai sobek-sobek nggak dibuang-buang. Tapi di sini malu sama yang lain. Yang lain udah rusak langsung dibuang, rusak buang. Kotor dikit buang. Ini bagus sama deh. Warnanya tapi kok kayak gini. Cari yang warna hitam. Menurut sahabat yang mana yang bagus kira-kira buat kerja? Aku kerja bukan di kantoran, makanya nyari sepatunya kalau bisa yang warna hitam. Kerjaanku kan penuh dengan oli. Ini putih bawahnya. Ini harganya 1.900, mana nih? 1.980. Ini sekitar berapa ya? 130-an. 260-an. 260 ribu. Jadi walaupun gaji besar di Jepang itu,
pengeluarannya pun besar. Sama saja. Coba kita muter lagi, keliling lagi. Ini bagus, sepatu buat nyonya. Sebelah sini, oh di sini nggak ada. Ini bagus nih, senjata buat potong rumput. Nih, gergaji. Ini mah bukan sepatu di sini mas sahabat. Nah ini nih, apa ini? Harimau kan? Harimau ada di situ. Nah di sini banyak ya, lengkap. Jadi ada buat alat-alat apa itu, kayak kompan, kayak jaring, kayak gitu. Ada sepatu boot juga. Sepatu bootku ini gratis, aku dikasih sama orang Jepang. Udah, kita nggak usah lama-lama. Mana ya, kita ngambil yang gampang dipakainya aja. Yang tadi nggak apa-apa nih, yang ungu nih. 27,0. Kakiku nomor berapa ya? Coba aku cobain dulu dah. Oke, kita buka ini. Oke, kita masukin kakinya. Kecilan sob, 27,0. Kecilan berarti 28 ya. 28 ada nggak? Kita simpan lagi, kita nyari yang 28. Ini kok 26? Coba ini, bismillah. 28 nih. 28 26 lah. Nggak ada yang 27 nya nggak ada yang 28 nya maksudnya. Gimana? Aku kalau yang tali-talian tuh males buka pasangnya. Ya gimana dong? Ini kalau di Indonesia namanya apa sahabat? Centong ya? Centong bukan? Oh panjang. CECNTOTONG, centong. Sebentar, aku puyeng. Nah, akhirnya ini sahabat pilihanku. Tadi yang slop nggak ada yang bener. Setelah ini aja lah. Ini size 27 dengan harga 1.280 yen atau sekitar 150.000 rupiah saja. Oke, mudah-mudahan awet ya. Inilah sepatunya. Oke, setelah sepatu kita coba nyari sesuatu yang lain. Aku butuh pensil. Aku mau pensil nggak ada nggak? Oke, aku cari keranjang dulu deh biar gampang. Mana keranjang?
Oke, kita lanjut. Beli apa ya? Oh iya, tisu nih. Beli tisu buat di rumah. Tisu ini harganya 220. Murah ya, cuma 30.000. Ini 30.000. Atau beli yang ini aja. Ini bagus nih. Tisu buat lap. Buat lap apa aja. Kita masukkan ke dalam sini. Wah, kebesaran. Oke. Udah masuk. Sekarang kita nyari pensil. Aku kan masih sekolah, makanya harus rajin belajar, kata emak, biar dapat wanita yang cantik. Jadi buat yang masih jomblo harus banyak belajar ya, biar dapat pasangan yang jos. Banyak ya barang-barang yang asing dan aku nggak tahu fungsinya apa, nggak tahu namanya apa. Jadi ya cuma bisa kayak gini aja, barang yang aku tahu aja yang aku beli. Ini kan ada cat trade, ada mouse. Oh ini di sini berarti. Nah ini dia pensil yang aku cari yang mana nih? Nyari yang 1.003 ada nggak? Ini apa sahabat? Segede gini spidol. Segede bonteng. Aku udah pernah beli yang kayak gini, rusak. Aku mau cari yang bahannya dari baja, ada nggak ya? Biar nggak rusak mulu. Rusaknya tuh sebetulnya karena apa sih? Karena jatuh. Jadi bukan karena apa kualitas barangnya jelek ya. Jatuh mulu. Kan suka disakuin, pas nungging gubrak jatuh. Ada sih pensil di rumah itu yang pensil kayu itu yang diserut-serut gitu, cuma nggak ada buat apa, buat ngaitin ke kantongnya. Jadi aku nyarinya yang ada yang bisa dikaitin ke kantong. Mana di mana? Aduh, pulpennya di mana? Pulpen sama pensil. Ini pulpen warna-warni buat gambar wajah mantan bos maksudnya. Di sini ini 0,5 ini harganya murah, 178. Ini 500. Mereknya Advan. Kayaknya ini awet deh. 558 berarti sekitar 65.000 nih satu. Penasaran aku nih, coba aku beli yang agak mahal ini 65.000, siapa tahu awet sampai aku pulang.
Sapu. Nah ini bacanya sapu. Sapu itu pensil. Empitsu sebetulnya ini nih, ini yang diserut nih. Pensil 2B. Aku beli yang kayak gini, ada di rumah. Cuma susah dipakainya. Nggak bisa dipakai kerja. Bisanya cuma buat coret-coretan doang di rumah. Oh ini ada buku juga sahabat, ada penghapus. Shimono namanya, Shimono. Tahu gak Shimono? Shimono itu bini salakinya ini, suaminya Mang Ijah, Mang Teh Ijem, Teh Ijah. Ada penggaris, ini ada shadow bulu alis buat ngeluarin bulu alis juga. Oke, mungkin udah cukup sahabat ya, segini juga udah cukup, udah kebanyakan. Nanti duitnya nggak cukup lagi kan. Atau ada yang lain lagi, coba kita cari lagi. Oke sahabat, aku udah selesai belanjanya. Aku mau bayar dulu ke kasir ya, jadi handphonenya aku sakuin dulu. Bentar ya. Oke, kita selesai belanja. Nah, kita sekarang mau langsung ke toko obat ya. Kita mau toko obat, mau beli apa ya? Beli obat semprot hidung. Jadi pas mangpet tuh langsung disemprot biar hilang yang mangpetnya. Tapi lumayan jauh nih sahabat, jangan kemana-mana ya, ikutin terus perjalananku. Upload hari ini emang enak jalan kaki ya kayaknya, sambil olahraga gitu. Tapi capek juga sih. Oke, coba kita lewat jalan sini aja dah. Aku mau lewat jalan tikus yang sebelumnya belum pernah aku lewatin. Ke sini, coba masuk ke sini. Buntu nggak ya? Ntar buntu lagi. Nggak apa-apa lah. Buntu tinggal balik lagi ya. Oh, tapi kayaknya buntu dah. Ada anjing. Kaget kok. Anjir. Dasar anjing. Nggak ada rahang. Masa gua lewat sebentar doang digogongin coba. Kacau lah. Nah, seperti itu sahabat ya. Di sini kalau alat-alat buat apa ya? Pertanian, perkebunan, alat-alat kerja. Itu di sini tempatnya kalau di sini ya. Tapi kalau kayak makanan, kayak obat itu ada juga yang di satu supermarket. Itu nyatu gitu, ada obatnya, ada makanannya juga. Kan kalau di kita kan kalau apotek aja gitu kan. Kalau di sini enggak. Di dalam apotek itu ada telur, ada tahu, dan masih banyak yang lainnya. Seperti itu. Ini mataharinya terik banget tapi masih dingin loh, nggak hangat loh. Atau karena di sampingku ada ini. Mobil lagi. Di sini nggak ada Gojek lagi, nggak ada motor kan. Nah dari tadi kita terus berjalan, jalan kaki terus sampai sekitar 30 menit yang lalu sampai sekarang nggak ada satu ekor pun motor ya. Iya kan? Nggak ada motor, adanya mobil. Lihatin sahabat, indahnya pemandangan. Iya kan?
ada cewek Jepang. Wah, lari dia. Ketakutan kah? Tewak. Tewak tong. Aduh. Di sini susah kalau di sini ya. Karena aku di perkampungan, jadi jarang nemuin cewek-cewek Jepang yang muda-muda. Kebanyakan mungkin seperti di kita juga di Indonesia, yang dari kampung itu kan kebanyakan ke kota ya. Ya ada yang bekerja, ada yang kuliah juga. Di sini juga kayaknya sama dah. Karena di sini aku jarang lihat ada ABG. Anak SMA-nya juga nggak pernah nongol kayaknya. Kayaknya tuh kerjanya tuh cuma sekolah, pulang, tidur, kerja, sekolah, pulang, tidur gitu aja terus kayaknya. Nggak ada kerjaan lain. Berat sahabat, ntar dulu. Johana Stasiun Kanazawa Fukumitsu Sentral Johana. Yo sahabat, ada nggak yang tempat tinggalnya di sekitaran ini? Tuh, Fukumitsu Kanazawa. Oke, perjalanan kita masih jauh. Kita mau ke toko obat. Toko obat sambil nyari apa ya, buah-buahan kayak yang segar-segar. Badanku lagi nggak enak. Ini kalau musim salju pemandangannya salju semua. Nanti kalau musim sakura semua. Kalau musim panas ngahayap semua. Tahu sahabat artinya ngahayap? Ngahayap itu bahasa Inggris, bahasa Sunda. Ngahayap itu apa ya, bahasa Indonesianya apa yang ngahayap? Panas itu loh, panas banget gitu. Kalau musim panas banget, dingin banget. Nah jadi yang paling enak itu di Jepang, kalau menurut saya ya, yang paling enak itu musim semi. Musim semi itu sama kayak di Indonesia, dingin enggak, panas enggak gitu. Para petani mulai menanam padi, bunga sakura mulai merekar, bunga tulip juga mulai mekar, termasuk hati juga yang berbunga-bunga. Aduh. Ini pom bensinnya nggak ada penjaganya, ngisi sendiri aja bebas. Ada mobil box. Ngomong salah jalan enggak ya? Mau nyampe jatuh apa gitu. Jangan-jangan salah jalan sahabat. Tapi enggak deh, nggak salah, bener tuh jalan lagi di sana. Nanti kita kesini set lurus. Nah di depan sana ada gunung sahabat, ya kan? Jelas nggak di sana ada gunung? Nah itu gunung sangatlah indah tuh. Kenapa indah? Karena di sini dikelilingi sama gunung. Kalau gunung itu nggak aku bilang indah, terus apa dong yang aku banggakan di sini? Ya kan? Mungkin kalau teman-teman yang deket-deket rumahnya deket-deket laut gitu, ya pasti ngebanggain lah, laut itu indah gitu kan. Tapi kalau aku kan di sini nggak ada laut, ya udah gunung lah yang indah, ya kan? Makanya di sini tuh belum apa ya, selama di sini aku pernah sekali sih gempa, tapi nggak terlalu besar juga, cuma endek dah aja sebentar, paling cuma berapa detik. Kok jauh lagi ya, gimana sih?
nggak nyampe dong kalau gitu. Lah nggak apa-apa, semangat, kita tetap berjalan. Ini jalan utama ya sahabatnya. Nah, kalau musim dingin kayak gini semua pohon kebanyakan daunnya pada rontok. Kenapa rontok? Coba jawab sahabat di komentar ya. Dan menurut sahabat semuanya nih, kalau disuruh milih, mending milih musim salju seperti ini yang penuh dengan indah pemandangan katanya, atau musim panas yang sangat panas sehingga bisa melihat para turis atau para ladies yang pakai bikini doang di pantai, atau memilih musim semi yang panas enggak gitu kan, dingin enggak, pemandangannya padi semua, atau milih musim gugur. Musim gugur itu daunnya rontok semua, pohon-pohon daunnya rontok semua, dan itu menandakan akan segera datangnya musim dingin. Jadi kalau sahabat ada pilihan, silahkan komentar di bawah dan cantumkan apa alasannya. Toko bunga di sini. Jadi kalau mau yang bunga, sebetulnya bisa naik sepeda tadi ya kalau kayak gini. Tapi kalau naik sepeda nanti bikin videonya nggak bisa ini loh. Jadi nanti abruk-abrukan ini nih, duduk gitu, nggak bisa tenang. Karena kalau di sini saya sebagai seorang pemagang itu nggak boleh naik motor ya. Jangan kan naik mobil ya, naik motor aja kan kita nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena nggak ada motornya. Aduh. Karena nggak ada SIM-nya. Coba kalau ada SIM-nya, ada motornya, mungkin boleh-boleh aja kan. Yang susah itu proses pembuatan SIM-nya itu yang susah, katanya susah dan mahal ya. Aku mau cuma katanya aja, orang soalnya belum pernah ngalamin sendiri gimana prosesnya tuh buat SIM di sini. Akhirnya nyebrang aja lah ya, kita nyebrang ke sebelah sana. Biar lebih mantep tuh saljunya. Ini saljunya dikepinggirin, dikerukin. Jadi kalau mau jualan es gratis silahkan ambil, nggak perlu diserut lagi. Ini udah bubuk, udah bagus lah kalau buat jualan es campur. Kira-kira eksperimen apa yang bagus ya sama salju ini? Bikin sirup apa ya? Marjan kasih es ya, kasih salju ya. Rasanya gimana ya? Gimana sahabat, cobain jangan tuh. Kita bikin apa namanya? Bikin sirup pakai salju. Tapi kayaknya sakit perut deh. Orang ini air hujan kok. Kayaknya sakit perut kayaknya. Nah, kita lagi udah nyampai. Ini dia, Kusurino Aoki. Bukanya jam 9 sampai jam 10 malam. Di situ ada obat-obatan, ada makanan. Di situ ada bacanya. Obat-obatan, ada makanan, ada juga kebutuhan sehari-hari.
Nah itu di situ 922. Oke, kita masuk ya. Kita coba lihat harganya. Kita tahu sama kayak di Indonesia. Oke, aku coba close dulu ya, bentar. Oke, aku udah ambil ini pisang sama jeruk. Pisang ini 16.000, isinya 4 buah. Dan jeruk ini harganya 45.000 lah, sekitar 45.000. Isinya ada 8 kalau nggak salah, 8 buah. Aku mau nyari obat pilek yang disemprot. Aku pakai itu, jadi ketika hidungku udah nggak ketahan mangketnya, aku semprot pakai ini, semprot tanganku. Ini dia. Hanamizu. Ini harganya 650, sekitar 90.000 lebih, hampir 100 ribuan. Jadi belanja sejuta itu nggak kerasa buat kalau di sini ya, sahabat semuanya. Tapi alhamdulillah tersyukuri, karena sebesar apapun pengeluaran di sini itu seimbang dengan penghasilannya. Jadi nggak usah khawatir. Kalau kerja di Jepang itu gajinya gede, pengeluarannya juga gede, sama aja sama di Indonesia, sama yang di Indonesia atau sama yang di negara lain enggak juga. Jadi sebesar-besarnya pengeluaran di sini, sisanya pasti masih banyak. Di sini juga ada telur. Aku beli telur aja nih. Telurnya 150.000. Cuma 157 yang itu sekitar berapa ya, 26 ribuan lah, 25.000 lebih sekian. Ini ada minuman keras. Nah, sini. Nah ini sahabat. Ayo milih mau yang mana. Banyak sekali yang black jimbeng. Sayangnya aku nggak suka. Ini harganya 1.000 yen, 1.078, itu sekitar 130 lebih, 150 ribuan, murah kan? Satu botol. Masih banyak merek-merek yang lainnya. Ini juga Martini. Banyak ya sahabat ya. Jadi buat sahabat yang suka minum itu nggak negatif ya, karena minum itu kan bisa buat obat juga. Obat ketika kita badan capek, pegel, biasanya kan kalau minum itu sama kayak jamu. Oke, kita nyari mie aja deh. Ini kesukaanku. Ini dia. 322 yen, 45.000. Isinya 3 biji. Jadi satunya 15.000. 15.000 satu.
taruh cemilan. Ini cemilan dulu. Satu. Cuma satu. Satu lagi apa ya? Kerupuk kesukaan. Udah banyak. Oke, kalau sudah kita mengantri untuk membayar. Kita terus menunggu, tunggu di sini. Di sana kasirnya. Terus. Oh, itu mati.これです。大レジ袋お願いします。大きい派でよろしいですか？はい。あ、ごめんなさい。はい、現金です。はい、ありがとうございます。現金を投入してください。レシート発行ボタンを押してください。お釣りとレシートをお取りください。ありがとうございました。Oke, ini dia belanjaan kita hari ini. Main banyak kan, kita masukin dulu ke plastik. Oke, sudah selesai belanja kita. Ini belanjaan kita dan sebagian lagi ada di tas. Stop. Stop. Kita berjalan kaki lagi, dan ini pertama kalinya selama 2 tahun aku jalan kaki dari rumah ke tempat belanja. Ya ampun, ya kan. Tapi asik juga sih sendirian, ya, ditemani sama kalian semua. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan apapun itulah ya tentang Jepang, silakan komentar saja, tulis di komentar saja, siapa tahu nanti saya bisa jawab.
Kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau saya nggak bisa jawab ya mau gimana lagi, paling nanti nanya ke temen juga saya kan kalau nggak bisa jawab. Mantap, mulus banget kayaknya, mulus. Mulus kayak terigu. Halus banget, tapi kalau diinjek ini wah amblas langsung ke bawah, empuk. Jadi apa namanya, mulusnya itu menjebak, asik. Dalamannya itu nggak tahu. Jadi buat sahabat semuanya hati-hati ya, yang luarnya mulus, nah itu dalamnya belum tentu mulus. Tetap waspadalah. Sama nih kayak salju, ya kan, luarnya mulus dia tuh. Ini permukaannya halus, lembut, kayaknya indah banget kalau diinjak gitu, enak. Padahal kecuali kalau tempat ski ya, kalau tempat ski udah lagi. Air saking suburnya menggelontor dengan indah, menggelontor. Oh iya sahabat semuanya ya, kalau di Jepang itu apa pekerjaannya kan kita beda-beda ya. Ada yang di taking bangunan, ada yang di pertanian, ada yang di pabrik, ada juga yang di las, di pabrik las, ada juga di pelayaran, macam-macam ya. Kebetulan kalau aku di pabrik pembuatan kain, jadi kalau hari Sabtu Minggu itu libur. Kadang-kadang kalau musim corona kayak gini Kamis juga apa ya, hari Kamis juga suka libur. Kadang-kadang Senin, Selasa, Rabu, kadang-kadang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya udah libur lagi. Dan yang bikin gak enaknya lagi, kalau kita sering libur, gaji kita pun kecil gitu loh. Karena yang gak kerja yang gak dibayar. Jadi kalau beda dengan job yang lainnya, mungkin kalau di pertanian atau di las atau taking itu mungkin ada yang Senin sampai Minggu itu nggak libur-libur, ada yang liburnya di hari lain bukan di hari libur, berbeda-beda ya. Tapi kalau buat sahabat yang pengen belajar bahasa Jepang dengan baik atau pengen bener-bener belajar gitu kan, itu kesempatan sebetulnya kalau jam kerja kayak saya itu Senin sampai Jumat, satu minggunya bisa belajar. Ya alhamdulillah sih, tahun pertama aku udah lulus ya, walaupun N4 kemarin ikut di LPT juga tahun kemarin. 1 tahun di sini udah lulus N4, dan tahun kemarin tahun 2021 ya, 2020 kita nggak direkomendasikan buat ikut karena lagi lagi bahayanya tingkat penularan corona ya. Jadi kita nggak diperkenankan untuk ikut Shikeng, ikut ujian bahasa Jepang. Jadi tahun kemarin sama tahun ini aku nggak ikut JLPT. Ya, mudah-mudahan sih pertengahan tahun ini ya, bulan Juli, kalau bisa mungkin ikut. Ya terlepas lulus atau enggaknya ya, yang penting kita sudah berusaha dan sudah punya kepercayaan gitu. Karena kalau kita nggak ngikut, ya mana kita tahu tingkat kesulitannya seperti apa.
Ya memang ada yang bilang kalau nggak lulus tuh mubazir gitu kan, karena ujian itu kita bayar gitu, nggak gratis. Ya ada juga yang dibayarin sama perusahaannya, ada yang bayar masing-masing, itu beda-beda. Jadi kalau bayar masing-masing, kalau nggak lulus ya udah angus lah uangnya kan. Tapi ya hitung jalan-jalan sih. Jadi bisa ketemu sama teman-teman Indonesia, teman-teman dulu semua lah dari luar Jepang gitu. Kita berkumpul di satu gedung di provinsi masing-masing. Rame bener. Mungkin ratusan ya, mungkin bukan ratusan lagi, mungkin ribuan lah yang ikutan Shiken, yang ikutan ujian level bahasa Jepang itu. Mulai dari level 5, 4, 3, 2, 1. Tapi kalau tahun waktu 2019 akhir itu kebanyakan sih mereka yang ini apa? Level 4 sama level 5. Menurutku ya, karena aku tanya-tanya ke beberapa orang, mayoritas mereka ikut level 4 sama level 5. Karena itu tingkat yang mungkin bisa dibilang mudah ya. Nah ini dia stasiun Johana Stasiun. Itu keretanya yang warna orange. Ternyata hari ini beroperasi sahabat. Ini stasiun terakhir ya kalau di Toyama itu. Stasiun ini tuh udah mentok, udah nggak ada lagi rel, udah ujung rel banget. Makanya dibilang apa ya, aku bilang di kampung itu memang bener-bener mentok rel gitu loh. Ini kantor polisi, pos polisi Himawari Kobang. Ini area parkir sepeda di sini. Biasanya kalau lagi musim libur kita main ke sana ya, ke daerah sana, Tonami namanya. Itu kalau kita mau main ke mall atau kita mau nyari barang-barang bekas, di sana ada. Kita naik kereta dari sini. Ongkosnya itu 330 yen. Lumayan lah, 45 ribuan. Satu kali jalan. Karena pakai sepeda, kemarin pakai sepeda capek, kalau saya udah nggak males selalu naik sepeda itu. Dari sini ke sana naik kereta cuma 330 kan. Naik sepeda hampir 2 jam, kan sejam setengah lah, sejam lah. Paling cepat tuh sejam tuh. Keringetan. Ya sehat sih, orang bilang olahraga gitu kan. Olahraga biar sehat, tapi ya kalau terlalu banyak keringet itu kayaknya gimana, lelah gitu. Udah mah aku kerjanya kadang-kadang capek juga, lelah juga gitu. Aku memang orangnya apa ya, nggak suka olahraga sih. Tapi kalau main musik, karaokean aku suka. Karaokean aku suka. Ya walaupun gak bagus-bagus amat suaraku, cuma nggak tahu kenapa, hobi aja gitu kan sama karaokean. Ini barang aja sahabat. Dari dulu aku suka sama karaoke. Nah seperti inilah suasananya ya. Ini jalan utama. Jalan utama pun seperti ini, mobil cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Jadi nggak sepadat kita ya. Tadi kita jalan situ tuh kan, kita belok ke sana, sekarang kita keluar dari arah depan stasiun. Nah, kita muter. Temanku juga ada yang kerja di sini, pom bensin. Parasi juga di situ kayaknya.
Temanku sih reparasinya, dia kerja ngecat mobil. Ini kan air tuh, air yang menggenang ini air menggenang ini tuh lelehan salju, bukan air hujan. Ini yang netes-netes nih, ini pun salju yang di atas itu yang mencair, makanya jadi meleleh. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Sepi sekali, ya ampun. Udah sepi, dingin lagi ya. Ini kalau di Indo nih, dulu ya, aku waktu di Indo, aku kerja di pabrik sambil ngojek dulu itu. Aku pernah jadi driver Gojek. Kalau lagi sepi orderan gitu, diem di warung kopi nongkrong sambil ngerokok gitu kan. Wah, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Nah, ini dia. Nah, ini pabrik tempat temanku bekerja. Ini pabrik Yakult, pabrik pembuatan Yakult. Tuh suara kereta datang, tung 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 tung. Aku pertama denger suara itu kayak suara es nong nong. Tahu sahabat es nong nong? Itu es yang pakai serpong, corong. Nah, ini juga rumah nih, papan. Rumah papan. Jadi kalau rumah sama aja sebetulnya sih. Cuma di sini didesain ini mungkin supaya tahan menghadapi gempa. Burung gereja juga ada di sini. Tapi mereka tidurnya di mana ya? Tuh gereja banyak. Kelihatan nggak sahabat? Mungkin mereka nggak tidur ya? Kelihatan nggak? Itulah. Burung gereja, burung gagak yang paling banyak di sini. Ada jalak kebo. Jalak kebo itu atau jalak suren. Tewak. Di sini nggak ada yang miara burung kayaknya. Nggak pada suka burung orang sini.
Burung nuri jauh terbang di awan. Satu mobil lewat. Mana mungkin dia kembali lagi. Laki-laki hampir lepas. Apakah itu? Sebentar lagi kita nyampe rumah. Hmm, 15 menit lagi lah nyampe. Lupa beli minum, aku haus lagi. Saya beli minum dulu ya. Dan proyek pembangunan banyak eskavator. Nah, burung gagak. Burung gagaknya gede-gede kayak burung merpati. Nah, itu burungnya. Burung hantu kata orang, tapi di sini banyak itu burung. Burung kayak gitu. Bahkan di supermarket ada loh yang jualan burung gagak. Termasuk temanku juga pernah beli. Enak katanya. Tapi aku sendiri belum pernah nyoba. Gimana tuh rasanya daging gagak? Tapi walaupun warnanya hitam, dalamnya itu putih kok dagingnya. Enggak dagingnya enggak hitam juga. Lautan. Tuh air di sini sahabat. Mau musim salju, mau musim apapun air tetap ngalir kayak gini. Subur. Aku tak mau terus begini. Hampir saja terjadi kecelakaan, handphone jatuh. Aku videonya nggak pakai ini soalnya nggak pakai si entong, aku pakai tangan dipegangin manual. Makanya kalau headsetnya kena ketarik ya udah hancur lah.
Jadi nanti mohon maaf ya sahabat ya kalau suaranya kurang bagus, kurang jernih atau putus-putus atau berisik, mohon maaf ya. Dan ini video apa adanya loh, ini buat referensi aja buat sahabat-sahabat semuanya yang mungkin pengen tahu lah sedikit pemandangan di Jepang seperti apa kalau musim dingin seperti ini. Tepatnya di bulan 11 ya, 11 sampai bulan Februari Maret itu masih seperti ini. Biasanya Februari akhir sih udah selesai ya salju, karena bulan Maret April itu nanti ganti sakura yang mekar. Jadi salju habis sakura mekar gantian. Sakura. Nah, ini pintu air di sini. Airnya tetap banyak. Seperti ini. Sebenarnya juga pabrik nih. Cuma aku belum tahu pasti ya. Ini pabrik produksi apa? Nggak tahu. Kayaknya nggak ada orang Indonesia nya. Kayaknya. Karena aku nggak pernah lihat. Biasanya kalau satu lingkungan itu ada orang Indonesia nya, ketika kita pergi biasanya nggak ketemu kita nanya gitu kan, kerja di mana. Aku di sini orang Indonesia banyak juga sih, sekitar 40-an lah. Satu, kalau di kita apa namanya, satu kecamatan mungkin ya. Satu kecamatan di sini tuh ada 40 orang kalau nggak salah. Di beberapa perusahaan. Di perusahaan tempatku bekerja sendiri tuh 4 orang. Ya adalah sekitar 40-an. Apalagi buat sahabat-sahabat yang masih muda ya, semangat lah kalau memang punya tujuan pengen kesini, mumpung masih muda. Karena kalau usia udah di atas 27 itu susah, bukan nggak bisa ya, susah maksudnya. Prosesnya itu susah, karena kadang-kadang satu job itu cuma diambil 2 orang gitu kan, ngambilnya cuma 2 orang tapi yang ikut tesnya 15 orang 16 orang. Yang muda banyak gitu, yang badannya gede tinggi banyak, yang bahasa Jepangnya pinter juga banyak. Walaupun memang kata orang tergantung rezeki kita, cuma syariatnya gitu loh, orang Jepang pun melihat data diri kita dulu. Tapi ada juga yang udah tua masih bisa magang kayak saya. Saya dulu kesini umur 28, ikut seleksi gitu ya. Dulu itu memang salah satu pendukungnya saya punya sertifikat bahwa saya udah pernah bekerja di bidang ini gitu. Mungkin kalau saya dulu nggak punya sertifikat susah. Konnichiwa. Ini perusahaan kita perusahaan kita bekerja. Udah nyampe lagi sahabat. Akhirnya.
Nah, ini tempatku bekerja. Lumayan juga perjalanan kita hari ini. Nah, kita sudah sampai. Kita masuk lewat sini. Nah, ini parkiran Ninja. Nah, setiap hari aku pakai ini kendaraan utama. Ini mesin buat buang salju. Ini kalau udah lama ini mengeras, sahabat. Bawahnya mengeras. Mengeras sih. Hari ini nggak turun hujan, nggak turun salju. Nah, ini rumah tempatku tinggal. Ini kantin, bukan kantin ya, apa namanya, dapur dokoro, dari dokoro. Apa sih namanya? Itulah buat apa namanya, makan kalau istirahat kerja. Semuanya salju, sampai ke belakang sini pun salju tuh. Tempatku tinggal, biasa kan rumahnya, tapi dalamnya enak, fasilitasnya udah bagus lah. Oke, kita masuk ya. Sepatu dulu. Assalamualaikum. Nah, ini lah. Alhamdulillah itu udah nyampe, sahabat. Oke, mungkin begitu aja. Terima kasih sudah mengikuti aku dari awal berangkat sampai aku pulang. Thank you, sampai jumpa kembali di channel yang sama. Salam sehat, salam sejahtera selalu buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.